Bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Betapa keji dan sadisnya penyiksaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya, korban berinisial YTR, selama 2 tahun. Taufik Hidayat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, sehari-hari bekerja sebagai debt collector. Lelaki 30 tahun ini juga tercatat sebagai residivis atau pernah menjalani hukuman dalam kasus penganiayaan serupa selama 1 tahun 4 bulan di Bandung. Kekerasan yang dialami korban YTR bak fenomena gunung es, Komnas Perempuan mencatat pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2025 mencapai 4.597 kasus atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Sementara itu berdasarkan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, yaitu sebesar 41%, disusul dengan kekerasan psikis, fisik, dan terakhir kekerasan ekonomi. Komnas Perempuan juga mencatat jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat, disusul Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ironisnya perempuan usia produktif seperti korban YTR dan juga remaja menjadi kelompok paling rentan alami kekerasan di berbagai ranah. Namun demikian kasus kekerasan juga ditemukan pada anak usia dini hingga perempuan lanjut usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi lintas siklus hidup. Deret angka kekerasan yang tercatat di Komnas Perempuan bukanlah sekedar statistik di atas kertas. Yang mengkhawatirkan kekerasan terhadap perempuan dalam relasi dan ranah personal seperti yang dialami korban YTR tercatat paling banyak terjadi dibandingkan kekerasan di ranah publik dan negara. Kekerasan dalam ranah personal menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa dilakukan oleh orang yang paling dekat dan intim dengan korban dan dilakukan di tempat yang harusnya menjadi ruang aman dari kekerasan. Komnas Perempuan juga mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa kekerasan berbasis gender dalam relasi personal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut kekerasan di ranah personal seperti yang dialami korban YTR tak dapat ditoleransi dan harus ditindak serius. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, rasa aman dan bebas dari penyiksaan bagi setiap perempuan adalah mandat konstitusi. Segala bentuk kekerasan di ranah domestik maupun personal merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas tanpa kompromi. Penyiksaan yang menimpa korban YTR harus jadi pembelajaran berharga bahwa tindak kekerasan berkedok asmara sama sekali bukan hal wajar. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah persoalan individu semata, melainkan persoalan bersama. Negara harus hadir secara nyata, melindungi dan menciptakan ruang aman agar tak ada lagi perempuan yang menanggung derita. Saudara, kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada korban YTR masih menyisakan sejumlah tanda tanya seperti luka yang kemudian ada di wajah dan juga tubuh korban. Saya akan dalami hal ini bersama dengan Sekretaris Apsifor, Mbak Lucia Pepi Novianti. Mbak Pepi, kita tahu bahwa kasus atau fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung di mana ada penyekapan, Mbak, dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada korban YTR ini begitu menyita perhatian publik. Pertama saya ingin minta tanggapan Apsifor terkait fenomena ini. Kalau dari psikologi ya Mas, biasanya melihat suatu perilaku manusia itu bisa dilihat yang pertama misalnya dari bagaimana kebiasaan perilakunya, atau apa yang terjadi pada perjalanan kehidupannya sehingga menjadi pendorong terhadap perilaku tertentu. Misalnya kita mendekati dari bagaimana perilaku terjadi karena kebiasaan gitu ya. Karena tadi yang diangkat adalah dari kecil sampai besar, yang paling kemudian muncul di media adalah yang bersangkutan debt collector. Artinya yang bersangkutan pada masa-masa akhir ini misalnya banyak terpapar dengan hal-hal yang berbau agresivitas misalnya. Sehingga kalau dari pendekatan perilakuan saja kalau boleh dibilang kehidupannya terpapar dengan aktivitas perilaku agresif gitu. Tetapi menurut saya sampai perbuatan ini begitu luar biasa
itu tidak mungkin hanya karena pembiasaan gitu. Atau mungkin ada peluang hubungan yang tidak sehat, Mbak? Mungkin saja seperti misalnya posesif dan lain sebagainya? Kalau bicara tentang adanya kekerasan, apalagi ini kan di info yang beredar mereka punya relasi romantis. Nah, sebuah relasi itu kemudian sering jadi tidak sehat ketika ada masuk yang namanya power distance gitu. Relasi yang memiliki kekuasaan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ketika memang antara tersangka atau pelaku dengan korban ini dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun ini memang kemudian pola relasinya berubah, sangat mungkin yang korban itu semakin tak berdaya. Ketika dalam proses penguasaan tadi terjadi tidak hanya manipulasi atau hal yang misalnya kita pernah dengar grooming gitu ya. Grooming itu yang khas memang pada seksual ya, kekerasan seksual. Nah, yang khas dari relasi dengan grooming adalah korban seringkali tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah kekerasan, atau bahkan yang paling intens adalah korban merasa perbuatan dari pelaku ini adalah sesuatu untuk positif dirinya. Positif dirinya sendiri, Mbak? Jadi korban merasa bahwa apa yang dilakukan pelaku ini untuk kebaikanku. Gitu. Itu baik itu beberapa kajian yang saya baca atau dari teman-teman korban ada fase seperti itu. Hukuman apa yang benarnya paling memungkinkan disematkan kepada tersangka berkaca pada kasus yang terjadi saat ini? Apakah dengan pemberian hukuman itu akan bisa memastikan yang pelaku itu dia jera, dia sadar gitu. Ketika tidak ada efek jera, dia masih punya memori tentang perbuatannya, tentang tanda kutip kepuasannya karena melakukan itu. Nah, kalau ini tidak mendapatkan perubahan, risiko itu tetap ada, Mas, untuk diulangi di masa yang akan datang.